Ini ya teman-teman, kalau dilihat dari berita beberapa hari terakhir memang sangat kencang kita mengincar Luis Henrique dan Jonathan David. Bahkan gue melihatnya Inter kayaknya lumayan kejar waktu nih, kejar tayang, ingin memastikan dua pemain tersebut bisa bergabung, bisa ikutan di Piala Dunia antar klub Juni nanti. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Hari ini ada beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Langsung aja kita mulai teman-teman. Berita yang pertama, waduh, ini Gazeta membuat berita satu halaman khusus untuk membahas Jonathan David dan juga Luis Henrique, dua incaran kita di musim panas mendatang. Gazeta bilang begini teman-teman, Bayern Munchen telah mundur dalam perburuan Luis Henrique. Mantap. Inter memiliki jalan yang lebih jelas dan sekarang ingin menurunkan harga 30 juta yang telah dipatok oleh Olympique Marseille. Rencana Inter untuk mengejar Luis Henrique adalah karena Inter ingin memiliki Dumfries yang lain di belakang Dumfries yang ada saat ini. Dengan merekrut wingback kanan yang baru, Inter memungkinkan menempatkan Matteo Darmian menjadi pemain yang lebih serba bisa lagi, namun dengan fokus utama membackup trio center back. Lalu kemudian teman-teman, terkait Jonathan David, Gazeta mengatakan kontak yang terjalin antara Inter dengan perwakilan Jonathan David ini merupakan tanda bahwa Inter memang memiliki intensi yang kuat merekrut penyerang Kanada tersebut, bukan sekedar minat belaka. Inter perlahan telah mengambil langkah maju untuk merekrut penyerang dengan status bebas transfer dalam waktu yang tepat. Kontak baru dengan perwakilan Jonathan David telah terjalin 10 hari yang lalu. Inter menawarkan kontrak 5 tahun dengan gaji bersih 5 juta. Selain itu Gazeta juga mengatakan teman-teman, Inter akan kembali bertemu dengan perwakilan Jonathan David setelah pertandingan leg kedua Coppa Italia melawan Milan. Ini ya teman-teman, kalau dilihat dari berita beberapa hari terakhir memang sangat kencang kita mengincar Luis Henrique dan Jonathan David. Bahkan gue melihatnya Inter kayaknya lumayan kejar waktu nih, kejar tayang, ingin memastikan dua pemain tersebut bisa bergabung, bisa ikutan di Piala Dunia antar klub Juni nanti. Dan menurut gue ini langkah yang sangat amat wajar teman-teman. Mengingat di bulan Juni nanti ya, di Piala Dunia antar klub kita sudah pasti tidak akan diperkuat dua penyerang saat ini, yaitu Arnautovic dan Korea yang kontraknya akan habis. Dan kemudian dari sisi sayap mungkin kita juga akan ditinggal oleh Zelewski karena statusnya pinjaman dan kontraknya akan berakhir sebelum Piala Dunia nanti. Oleh karenanya nggak heran langkah awal Inter saat ini adalah merekrut dua pemain baru yang berposisi sebagai striker dan juga wingback. Kemudian lanjut berita yang berikutnya. Ini Gazeta juga membuat satu halaman khusus memberitakan tentang Barella. Gazeta bilang begini, Nicolo Barella kembali mencatatkan performa yang luar biasa pada hari Selasa yang lalu melawan Munchen. Kini market value Barella meningkat dan bahkan belum pernah setinggi ini, yaitu melebihi 100 juta euro. Saat ini semua insan sepak bola menginginkan Barella. Gokil, ini bombastis banget berita Gazeta. Kemudian teman-teman, Gazeta ketika memberikan rating ya ke pemain-pemain Inter di partai lawan Munchen, ini Barella mendapatkan nilai yang paling tinggi, yaitu nilainya 8. Barella sendiri kemarin sempat diisukan ya, ditawar oleh Al Hilal dengan gaji yang sangat mencengangkan teman-teman, 35 juta per tahun. Dan kok bisa-bisanya Barella menolak? Gue membayangkan teman-teman kalau Barella mau ya menerima tawaran Al Hilal 35 juta per tahun terus lepas dari Inter, dan kita mendapatkan uang 100 juta ya dari proses transfer Barella. Kira-kira ada nggak sih teman-teman gelandang di pasaran sekarang yang bisa kita beli untuk menggantikan posisi Barella? Ya berhubung kita dapat uang 100 juta juga ya dari penjualan Barella, jadi kita cukup leluasa juga memilih penggantinya. Kemudian yang berikutnya, selain berita tentang Barella, Gazeta juga membuat satu halaman khusus membahas Lautaro. Gazeta bilang begini, Lautaro Martinez adalah kapten impian. Dia telah mencetak 7 gol dari 10 pertandingan di Liga Champions musim ini. Ia kini hanya terpaut 1 gol dari rekor Samuel Eto'o pada tahun 2011. Lautaro sendiri oleh Gazeta kemarin mendapatkan nilai 7,5 di bawahnya Barella.
Nah, nilainya Lautaro ini setara dengan Fratesi, Augusto, Acerbi, dan bahkan Inzaghi juga mendapatkan nilai yang sama. Ini kalau teman-teman lihat pada layar ya, pemain terburuk versi Gazzetta adalah Jan Bisek. Gua pikir gua doang nih yang selama ini merasa penampilan Jan Bisek kenapa jadi ampas banget. Ini seakan terkonfirmasi ya, tervalidasi bahwa Gazzetta pun menilai bahwa penampilan Jan Bisek di partai lawan Munchen hancur banget. Kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi terkait Team of the Week ya, tim pekan ini di Liga Champion. Inter menyumbang 3 pemain, ada Yann Sommer, Bastoni, dan Nicolo Barella. Kemudian Arsenal juga menyumbang 3 pemain, Paris Saint-Germain 3 pemain, dan Barca 2 pemain. Gokil, 3 pemain Inter ada di deretan pemain-pemain terbaik Eropa di pekan ini. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Penampilan baik Fratesi di pertandingan lawan Munchen mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi ya oleh media-media. Banyak yang menganggap bahwa penampilan Fratesi menurun selama ini bukan karena memang dia jelek, tapi memang dia sedang ada masalah pribadi ya, karena memang eyangnya sedang sakit kemudian meninggal sehingga mengganggu fokus, mengganggu konsentrasi dia. Nah, ketika Fratesi fokusnya sudah mulai kembali, moodnya balik, dan akhirnya imbasnya penampilannya juga ikut membaik. Dan ini teman-teman, setelah pertandingan lawan Munchen langsung beredar kabar ya, banyak sekali klub yang berminat pada Fratesi. Salah satunya adalah Napoli. Ini Matteo Moretto teman-teman, salah satu jurnalis Calcio ya, mengatakan bahwa Napoli ingin merekrut Davide Fratesi musim panas ini dan telah memulai kontak dengan Inter. Inter sendiri meminta angka 35-40 juta, sama persis dengan angka yang telah ditetapkan Inter di bulan Januari yang lalu untuk melepas gelandang internasional Italia tersebut. Di sini juga dikatakan oleh Moretto teman-teman, Davide Fratesi berada di posisi teratas dalam daftar Napoli untuk bergabung di musim panas ini, bersama dengan satu penyerang baru untuk menggantikan Lukaku yang masih berstatus pinjaman. Napoli ingin bergerak lebih awal karena apabila menunggu di akhir musim nanti, terlebih setelah Piala Dunia antar klub, maka akan ada banyak klub lainnya juga yang akan bergabung di perburuan Davide Fratesi. Salah satu klub yang paling berminat dengan Fratesi saat ini adalah AS Roma. Sepertinya teman-teman 90% lah ya kita akan kehilangan Davide Fratesi. Ya, semoga Fratesi bisa mengukir prestasi sebaik-baiknya dengan Inter di musim ini. Semoga juara Liga Champion. Kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Wah, ini Inter akhirnya merilis jersey baru di tengah musim ya. Kalau di musim lalu bersama Paramount sering banget kita bikin jersey limited edition. Ada yang kura-kura ninja, ada yang Star Trek, ada yang Transformer. Nah, untuk yang musim ini jersey Batson sama sekali belum ada teman-teman. Baru sekarang ini nih Inter akan meluncurkan jersey spesial kolaborasi dengan Valentino Rossi yang akan dikenakan dalam pertandingan lawan Cagliari di akhir pekan ini. Kalau dilihat-lihat ya, ini cuma jersey away, lalu dikasih stabilo kuning lurus di tengah teman-teman, sama ada angka 46 Rossi, tapi harganya berkali-kali lipat. Anjir, ini mah bener-bener bisnis anjir. Kalau musim lalu Paramount bikin jersey limited edition ya, menurut gue itu inovasinya keren lah, desainnya keren, terlihat sangat signifikan. Nah, kalau yang ini gue sebagai seorang awam cuma ngelihat kayak jersey putih dikasih stabilo kuning lurus. Tapi ya teman-teman, biasanya nih untuk jersey emang banyak yang mencela ketika lagi rilis. Tetapi nanti begitu dipakai oleh pemain ya, begitu terpasang di badannya Lautaro, Barella, langsung tampak keren. Dan nanti malam akan kita lihat sendiri ya di partai lawan Cagliari. Ini jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Gua akan live teman-teman seperti biasa 15 menit sebelum kick off. Dan dicerewetin live sekarang teman-teman di 2 pertandingan terakhir ya. Ketika gua live reaction, kita udah bisa ngobrol-ngobrol tuh. Teman-teman bisa bergabung melalui Google Meet. Dan ngomong-ngomong soal Cagliari teman-teman, ini gue mau update prediksi line up sekaligus update kondisi pemain kita terkini ya. Gazzetta mengatakan di lini depan Korea pasti akan mendapatkan tempat. Lalu Di Marco mungkin juga akan bermain sejak menit pertama bersama dengan Zelewski yang akan menjalani debutnya sebagai starter. Akan tetapi teman-teman, saat ini kita masih dalam mode badai cedera ya, belum lepas dari badai cedera.
dua pemain penting kita masih belum bisa tampil, yaitu Zielinski dan Dumfries. Ini Gazeta mengatakan bahwa Dumfries dan Zielinski baru bisa kembali bermain di pertandingan terakhir bulan April melawan Roma tanggal 27. Berarti dua pemain penting kita ini melewatkan dua partai krusial untuk treble ya. Home and away, leg 1, leg 2 melawan Munchen dan juga Milan. Ini adalah kehilangan yang sangat amat besar bagi Inter, khususnya di sisi sebelah kanan. Darmian udah kayak batang pohon ya teman-teman, di sisi kanan udah stuck banget, diem di situ-situ aja. Nah ini teman-teman bisa lihat pada layar, prediksi line up versi Sky Sport dan Gazeta berbeda jauh teman-teman. Jarang banget nih, biasanya agak-agak mirip ya. Untuk versi Sky Sport maupun Gazeta, posisi kipernya tentu saja tetap Yann Sommer. Nah, untuk trio center back versi Sky Sport, Acerbi dan Pavard akan istirahat. Bisek De Vrij bermain teman-teman. Lalu di posisi gelandang yang akan disimpan adalah Darmian, Augusto, Mkhitaryan, difokuskan untuk partai melawan Munchen. Kemudian di lini depan Thuram istirahat dan posisinya akan digantikan oleh Arnautovic. Sedangkan untuk versi Gazeta, tadi kiper tentu saja Yann Sommer. Nah, untuk lini belakang sama-sama memprediksi bahwa Acerbi akan beristirahat. De Vrij dipastikan akan bermain sejak menit pertama. Tetapi yang membedakan adalah center back kanan. Kalau menurut Gazeta, Pavard akan tetap bermain sejak menit pertama, bukan Jan Bisek. Sedangkan untuk lini tengah, prediksi Gazeta yang membedakan dengan Sky Sport adalah posisi regista. Menurut Gazeta, Calhanoglu akan disimpan, akan diisi oleh Aslani. Lalu kemudian untuk di sisi kiri yang bermain juga akan Di Marco, Augusto akan disimpan. Kemudian untuk lini depan, Gazeta menempatkan Korea untuk berduet dengan Lautaro sejak menit awal, bukan Arnautovic. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Prediksi line up yang punya kemungkinan besar benar, ini versinya Gazeta atau Sky Sport? Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama, silahkan hubungi gua ke link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.